Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda semua yang berada. Senang sekali Healthy Morning kembali hadir untuk temani Anda di kesempatan pagi hari ini. Nah, pagi hari ini dokter kita ngobrol soal gatal ya dok ya. Gatal ini bisa disebabkan oleh banyak faktor ternyata dokter ya. Tapi yang mungkin masyarakat banyak tuduh nih ya. Ini gara-gara makan ikan nih dokter. Hampir sebagian besar pasien yang berobat, yang datang untuk periksa dengan keluhan gatal, itu mereka itu udah menghindari makanan itu kadang-kadang lebih dari 1 bulan. Bisa dibayangkan nih, misalkan kalau misalkan nih yang sakit nih anak-anak gitu, mereka udah nggak makan yang tadi saya sebutkan itu lebih dari 1 bulan, otomatis asupan gizinya kan berkurang. Sedangkan pada anak-anak ini kan mereka tetap butuh gizi yang baik untuk tumbuh kembang. Nah, kita ini lagi terutama mungkin di Kabupaten Jember dan sekitarnya lagi berhadapan dengan kondisi stunting. Kalau asupan gizinya kurang baik, nah ini akan perburuk kondisi stunting, akan memperburuk kondisi kebutuhan gizinya, sehingga angka stunting tidak bisa teratasi dengan baik. Maka oleh karena itu, penting memang ini saya perlu menyampaikan, memberikan wawasan, apakah gatal itu hanya disebabkan oleh makan ikan, makan telur, atau makan ayam, atau mungkin ada hal lain. Nanti akan kita bahas lebih lanjut lagi bersama Mas Nizar ya. Oke. Nah, Oke. ini menarik dokter ya, bahwa sekali lagi orang ketika kekurangan sumber protein ya, ini justru uh, bahaya dokter ya. Apalagi kita lihat Betul. angka stunting di Jember juga Masih termasuk tinggi ya tinggi, dok ya. ya, ya. Oke, kita di Jember terutama yang saya tahu datanya memang masih berhadapan dengan kasus stunting ya. Mhm, mhm, Nah, memang kalau kondisi stunting ini ya harapannya adalah kita harus memenuhi kondisi kebutuhan gizi yang baik. mhm. Kalau mereka udah nggak mau, apalagi misalkan kita sebagai orang tua atau orang terdekat kebutuhan gizinya tidak memenuhi kebutuhan gizi dengan baik, kasihan anak-anaknya. Betul. Nah, Mhm, gizinya dapat dari mana gitu? Hampir sebagian protein udah loss gitu, mhm. udah nggak diberikan, sehingga ya anak-anak akan asupan gizinya pasti berkurang. Kita membahas soal soal gatal. Nah, dokter mungkin hal dasar yang saya tanyakan, apa perbedaan gatal yang ini disebabkan oleh faktor luar dan juga faktor dalam, dokter? Oke, gini, kalau kita berbicara kasus dermatitis itu juga bisa Mhm. ada kasus alergi di sana, bisa alergi makanan atau alergi bahan lainnya, itu juga masuk di situ. Kondisi perawatan kulit yang tidak baik, kemudian iritasi terhadap bahan sehari-hari atau bahan lingkungan kerja, itu juga masuk dalam kondisi dermatitis. Yang Mhm. kedua, itu juga karena neuropati. Neuropati itu berarti ada gangguan pada sistem saraf sehingga akan memicu kerusakan saraf sehingga dia akan langsung menyebabkan merangsang reseptor gatal. Hmm. Contohnya pada kasus kencing manis nih. Pada Mhm. kasus kencing manis yang lama yang tidak terkontrol dengan baik, gula darah itu akan menyebabkan kerusakan pada saraf tepi. Sehingga kalau misalkan saraf tepinya dia rusak, ada zat namanya ada zat sitokin yang menumpuk di darah, dia juga akan menyebabkan respon gatal. Nah, Hmm. kemudian yang ketiga, penyakit sistemik. Ini penyakit sistemik itu biasanya diderita pada pasien-pasien yang kronis, udah usia lanjut. Nah, usia lanjut sering dihadapkan pada sakit, contohnya liver, kemudian penyakit gagal ginjal, penyakit tiroid. Nah, pada penyakit-penyakit ini harusnya tubuh itu mampu membuang zat-zat atau mengalirkan zat-zat ke tempat lain. Karena fungsi organnya terganggu, sehingga dia akan menumpuk di dalam darah, kemudian bisa masuk ke kulit. Nah, ini juga akan menimbulkan rasa gatal sendiri. Yang terakhir karena psikogenik karena psikologi. Pada orang-orang yang cemas berlebihan, khawatir berlebihan, takut tuh kadang-kadang ada respon nggak disadari, aduh ini gatal kenapa ya gitu. Itu juga Hmm. bisa memicu gatal. Nah, kalau dari hal-hal ini kan sebenarnya kita tidak bisa menyalahkan makanan ya. Jadi Hmm. jadi karena memang mungkin ada faktor lain yang perlu kita gali. Kenapa kok ada sampai muncul gatal? Jadi jangan makanan dulu yang disalahkan. Kita harus memperhatikan hal-hal lain yang mungkin tidak kita sadari. Jadi penting untuk misalkan kalau udah nggak gatalnya nih nggak membaik dengan pengobatan sementara, ya mungkin kita harus memeriksakan diri ke dokter. Gitu. Oke, tadi memang berarti ada faktor yang dari dalam, ada faktor dari luar, dokter. Iya Berarti betul. kita nggak boleh semata-mata menyalahkan, ini gara-gara ikan, Iya ini gara-gara telur, ini betul. gara-gara ya makanan tertentu bisa. Jadi memang dari luar dokter ya seperti itu Iya ya. iya. Nah, kemudian dokter ada beberapa orang yang terbilang ini sensitif. Dalam Oke. artian dia memang mungkin makannya udah dijaga banget gitu dok ya. Betul. Ya. Tapi masih aja dia merasa Gatal gatal ya. seperti itu. Oke. Kira-kira ini apakah ada yang salah dengan sistem
kekebalan tubuhnya atau ada faktor lain, Dok? Iya, jadi reaksi tubuh itu terhadap makanan itu bisa dia reaksi intolerance atau Hmm. reaksi hipersensitif gitu. Hmm. Kalau intolerance mungkin dari makanannya nih, misalkan makan ikan kembung kalau nggak salah ya, itu yang Hmm. bikin juga itu Iya, memang iya, iya. kandungan dari makanannya, atau mungkin makan keju Hmm. yang udah terlalu tua kondisi kejunya yang ada kandungan tiraminnya, itu juga intoleran gitu. Dia Hmm. mual atau mungkin biduran atau mungkin bisa memunculkan reaksi lara, itu yang intoleran. Kalau hipersensitif, nah hipersensitif itu dia didasari oleh kondisi imunologis gitu. Nah, Hmm. jadi bisa saja kalau kondisi hipersensitif makan sedikit aja dia gatel. Nah, untuk apakah betul kalau misalkan kondisi hipersensitif itu yang biasanya mendasari kondisi-kondisi dia reaksi timbulnya suatu alergi. Tapi perlu dicatat ya, nggak melulu dia dari apa yang kita konsumsi gitu kalau alergi Iya. itu, karena alergi itu juga kadang-kadang bisa sesuatu yang dihirup juga gitu. Misalkan debu rumah, kemudian apa serbuk bunga. Sekarang kan lagi musim kemarau Betul, betul. gitu. Serbuk bunga ini kan lagi kencang-kencangnya, nggak ada hujan ya. Jadi itu juga Hmm. bisa masuk melalui kondisi kulit yang tidak terhidrasi atau tidak terawat dengan baik. Jadi itu bisa memicu respon gatal seluruh badan. Jadi di Seperti sana itu, Dok, gitu. ya. Saya sering gatal di bagian jari-jari tengah yang ketika digaruk tambah benjol dan berisi air. Itu disebabkan oleh apa ya, dokter ya? Oke. Wah, ini saya itu kalau misalkan dokter kulit ini kan memang harusnya harus melihat langsung nih ya. Cuman kalau Iya. karena memang kata dokter kulit aja udah buka pintu aja udah ngeliat, oh ini pasiennya ke arah mana gitu ya. Oke, Gini. oke. Nah, kalau misalkan dari keluhan sementara tadi yang disampaikan itu mungkin lebih ke arah pomfolik sih ya. Pomfolik itu bagian dari alergi dermatitis atopi. Dermatitis atopi itu memang bagian dari alergi sendiri. Nah, kenapa kok mungkin sering kambuhnya biasanya pada cuaca kering? Oh, Karena iya. kenapa? Pada orang yang punya dermatitis atopi itu terjadi mutasi filagrin namanya. Duh, ini udah mulai bahas ilmiah ya. Jadi, Iya, iya, kalau iya. kondisi filagrin itu sebenarnya balik lagi, dia sebenarnya protein tuh. Ah. Nah, protein ini yang banyak yang hilang. Karena apa? Memang kalau misalkan ada mutasi sekitar 50%, jadi kelembapan kulitnya dia akan berkurang sampai 50%. Sehingga pada musim kemarau begini, udara kering, air yang keluar dari kulit banyak gitu. Terus cenderung kulitnya kering. Kalau kering, misalkan karena sering kontak sama bahan-bahan kimia, contohnya mungkin pekerjaannya bertuntutan dengan bahan kimia apa, pupuk kayak, atau sering memakai antiseptik yang berlebihan di tangan, atau sering cuci tangan, itu bisa masuk lewat kondisi kulit yang kering tadi, sehingga menyebabkan kondisi bintil-bintil tadi atau yang disebut dengan pomfolik gitu. Nah, solusinya sebenarnya kita harus mencari penyebabnya. Jadi obat-obat yang diberikan itu sebenarnya mengurangi simptomatis kekambuhan. Yang penting pada orang yang punya pomfolik dengan dasar alergi, dia harus mencari penyebabnya apa. Nah, apakah memang bisa dari makanan, cuaca, atau mungkin kondisi perawatan kulit yang memang kurang betul. Oke. Jadi ini perlu nggak sih, Dok, kalau kondisi seperti ini bisa dibilang mengganggu ya? Ini perlu nggak sih harus ke dokter atau mungkin cukup pakai lotion atau obat gatal yang biasa dijumpai di apotek seperti Iya. itu? Kalau misalkan pertolongan pertama ya yang perlu dilakukan sebenarnya satu, awal yang bisa dilakukan adalah memperbaiki kondisi kulit dulu. Karena pada orang yang pomfolik itu sering kondisinya kulitnya kering berkaitan sama protein tadi Oke. gitu. Nah, satu menghindari bahan-bahan yang sifatnya membuat kulit makin kering. Jadi pakai sabun yang sensitif untuk kulit sensitif. Hindari sabun yang busanya banyak. Hindari sabun yang ada antiseptiknya. Hindari sabun yang banyak parfumnya. Kemudian rutin memakai pelembab yang khusus untuk kulit sensitif. Nah, kalau misalkan untuk kalau misalkan memang udah punya obat gatal, boleh sementara untuk meredakan rasa gatal. Apabila udah menjalani tadi perawatan kulit yang baik, kemudian udah minum obat gatal nggak membaik, nah nanti kita perlu ke dokter kulit. Nah, kaitannya tadi ya sama filagrin tadi nih perlu saya sebutkan. Filagrin itu kan protein nih. Nah, kalau kita asupan makan, nggak mau makan ikan terus-terusan, misalkan nih masnya tadi yang telepon tadi, Mas siapa tadi? Mas Aril. Mas Aril tadi. Mas Arul udah makan, udah gatal terus nggak mau makan ikan. Nah, nanti asupan protein yang untuk menjaga kelembapan kulit ini makin banyak loss, sehingga kondisi kulitnya bukan makin membaik gitu. Padahal belum tentu juga nih kayak ikan, kayak telur, kayak ayam menjadi penyebab ini. Bisa jadi ada faktor lainnya gitu. Mungkin bahan iritasi yang harus digali menjadi ya PR nih. Munculnya sakit yang itu baru pengamatan sementara, dokter ya. betul. Itu pun yang tidak terlihat oleh dokter. Jadi sebenarnya memang kalau memang ini dirasa mengganggu pendengar dan juga
Atau munculnya intensitasnya sering, dokter memang baiknya diperiksakan seperti itu dokter ya? Oke, karena memang kadang-kadang kalau misalkan digaruk sering, Mhm. digaruk kan luka tuh. Nah, kalau udah tanda-tandanya udah makin memberat, gak membaik, ya udah periksa aja lah. Oke, Nah, ya. Tapi sebenarnya boleh nggak sih dok gatal itu digaruk dok? kalau gatel rasanya nggak digaruk nih susah ya kayaknya itu kadang-kadang respon kalau Tersisa misalkan batinnya. kadang-kadang kalau udah mau tidur itu kan antara sadar nggak sadar kan yang garuk gitu Hmm, ya sebenarnya. hmm, Makanya sebenarnya akan ada siklus gatal garuk gitu. Jadi kalau hmm, makin gatal, makin digaruk itu makanya makin meluas tuh. Pernah nggak hmm. seperti itu? Nah, kan Iya, pernah ya iya. jadi makin gatal makin digaruk karena memang ada respon tubuh yang akan terus meningkat kalau misalkan kita nggak putus nih rantainya ini gitu ya. Kalau Hmm, makanya kita perlu minum obat anti gatal untuk biar nggak muncul terus gatalnya. Jadi kalau digaruk ya digaruk aja, cuman jangan terlalu agresif ya. Kalau terlalu agresif oke. makin luka, makin jadi infeksi sekunder nanti. Jadi boleh ternyata digaruk, cuman jangan terlalu keras dokter Ya, ya, betul. seperti itu. Dokter tadi sempat disampaikan bahwa ada faktor psikologis juga yang bisa menyebabkan gatal. Nah, apakah dokter faktor stres ini bisa memicu dan memperparah rasa gatal di tubuh kita? Ya ini betul. Tadi memang lupa saya sampaikan ya. Jadi Mhm, kondisi stres yang berlebihan itu juga kan dia menyebabkan inflamasi ya, menyebabkan peradangan di tubuh makin meningkat ya. mhm. Otomatis itu juga akan sangat berkorelasi dengan rasa gatalnya gitu. Oke. Udah gatal terus udah tambahin stres, aduh kayaknya makin susah tidur deh sepertinya. Mhm, Jadi kalau udah kita tuh kan hidup itu kan nggak mungkin lepas dari masalah ya. Jadi kalau betul. misalkan eh, kalau di sekitarnya kita udah pintar manajemen stresnya udah baik, tapi ternyata nggak terkontrol nih stresnya, ya harus diurai satu-satu tuh masalahnya biar nggak semakin akan mengacaukan semua permasalahan, termasuk akan memperburuk sih kondisi gatalnya sendiri. Oke. Dok, kan respon tubuh ini berbagai macam ya. Ya Ketika betul. mungkin nggak cocok dengan makanan atau mungkin salah makan bisa jadi tubuh itu panas. Nah, Ya. kalau gatal ini juga apakah bisa menjadi indikasi reaksi tubuh sedang tidak baik-baik aja? Betul. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, kita kalau misalkan memang ada sesuatu yang gatel, itu Hmm, bisa kita bagi dalam 4 tadi itu. Itu mhm, kondisi kulit sendiri, kondisi neuropati atau penyakit sistemik lainnya, atau mungkin psikologi. Kalau misalkan rasa gatalnya udah tidak wajar, kemudian gatalnya hampir seluruh badan dan mengganggu aktivitas, berarti mungkin kondisi tubuh sedang tidak baik-baik saja. Dan hmm, apabila dia udah berlangsung kronis, nah ini harus cari ini penyebabnya karena apa. mhm. Gitu. Karena gatal itu sebenarnya luas ya. Iya. Jadi Tuhan tuh udah ngasih kita petanda. Itu loh, ini udah saya kasih kamu tanda gatal Gejala. gitu Oke, ya, gatal oke. nih. Terus cari nih penyebabnya kenapa, jangan terus-terusan dong begini gitu. Hmm. Sebenarnya itu gejala tubuh sih karena ada sesuatu yang tidak beres di dalam tubuh. Oke, dokter, ketika mungkin seseorang ini tidak mengetahui apakah gatalnya ini berasal dari sesuatu yang berbahaya atau mungkin biasa-biasa aja, langkah pertama dokter yang mungkin bisa dia lakukan tuh apa dokter? Oke, langkah pertama. Jadi memang saya belajar dari banyak pasien ya. Jadi pasien Mhm, itu sebenarnya juga ilmu yang sangat ber- bermanfaat sekali mhm, ya. Jadi kalau misalkan kita memang mengalami keluhan gatal, satu yang pertama kita perlu lakukan dulu adalah satu eh, melihat dulu nih apa namanya perawatan perawatan tubuh atau perawatan kulit, karena memang kan kalau gatal didasari ada peradangan pada kulit. Melihat dulu satu perawatan tubuh bagaimana, apakah kita sering mengoleskan bahan-bahan yang sifatnya iritasi, misalkan minyak-minyak minyak-minyak tradisional seperti mungkin minyak kayu putih, minyak telon, ataupun minyak-minyak yang aromanya ada sensasi hangat untuk mengurangi mhm, rasa gatal, atau untuk mungkin mengambil aromanya aja. Kita mungkin sering mengoleskan seperti itu juga bisa menjadi pemicu gatal awalnya gitu. mhm, Yang kedua, kemudian yang kedua, kalau kita melihat nih apakah muncul gatalnya setelah kita makan sesuatu gitu. mhm, Karena kalau misalkan habis kita makan sesuatu terus muncul gatal, nah mungkin bisa jadi kita tidak tahan atau sensitif terhadap yang kita konsumsi. mhm, Terus yang ketiga, apakah ada keluhan lainnya selain gatal? Misalkan mhm, mungkin ada keluhan penurunan berat badan, atau ada perubahan eh, kulitnya, atau perubahan warna kulitnya lainnya gitu, mhm, atau mungkin ada perubahan berat badan. mhm. Jadi itu harus segera diperiksakan sih. Mhm. Dokter, tadi sempat kita sudah bahas banyak tentang perbedaan gatal, faktornya dari luar dan dalam, kemudian gejala-gejala gatal, penyebab gatal itu sendiri, kemudian apa ya, mitos dan rumor berkaitan dengan makan ikan boleh nggak sih setelah gatal. Nah, ini dokter berkaitan dengan gatal ini kan juga diwaspadai masyarakat. Ada penyakit gatal yang mungkin terbilang terlihat itu biasa aja, tapi dikhawatirkan menular. Kita taunya dokter ini penyakit gatal yang menular dan tidak menular tuh kayak gimana sih dok? Oke, penyakit gatal itu kalau yang menular sebenarnya nggak banyak ya.
Jadi kalau misalkan nggak semua, kalau misalnya ada anggota keluarga gatal atau teman gatal tuh harus dijauhin. Kalau misalkan yang paling mudah menular Kasihan banget sih sebenarnya kisnya langsung. itu adalah satu penyakit skabies. Nah, Hmm. kalau orang teman-teman awam mungkin kenalnya gudikan. Ini biasanya menyerang komunitas sih, biasanya komunitas yang tinggal bersamaan, misalkan tinggal di dalam jumlah yang banyak, misalkan di kos-kosan banyak, sering kontak, sering tukar-tukaran baju, atau mungkin di pesantren itu kan higienitas yang kurang baik. Jadi itu amat sangat mudah sekali menular gitu. Kadang-kadang pulang liburan ke rumah, ya dok ini kemarin habis liburan nih dari pesantrennya, pulang-pulang kita semua jadi gatel. Itu amat sangat mudah sekali memang menularnya kalau penyakit skabies atau gudikan ini. Yang kedua itu juga ada penyakit jamur yang memang menular tapi nggak secepat atau segampang penularnya skabies. Biasanya karena memang ada rasa apa mungkin tinggal satu rumah, pemakaian alat mandi yang dipakai bersamaan juga bisa menularkan penyakit jamur. Contohnya memang banyak pasien saya yang pakai anduk bersamaan dengan suaminya atau anaknya, jadi ikut tertular jadi ya. penyakit jamur. Berarti dokter, ketika seseorang terkena penyakit gatal, ini yang berpotensi tadi menular dokter ya? Itu Iya, baiknya yang harus mengurung diri adalah orang yang sedang sehat menjaga diri, atau orang yang sedang sakit yang Kalau harus ya, jadi mengurangi? oke, kalau misalkan seperti yang tadi penyakit skabies itu harus satu rumah ini. Ini juga menjadi suatu PR ya penyakit skabies ini karena kasusnya masih tinggi banget ya. PR bagi semua dokter spesialis kulit. Jadi kita tuh sampai bikin penanganan khusus ya pakai pasien skabies karena angkanya masih sangat tinggi sekali di Indonesia ini. Kalau misalkan memang skabies ini harus diobatin. Jadi yang diisolasin itu ya satu yang penderita gitu. Kalau penderita plus orang-orang terdekatnya yang kebetulan kontak juga harus diobati. Kadang udah benar ya, udah baik, dia pulang lagi ke kosnya atau mungkin pulang lagi ke pesantrennya. Ya karena memang di tempat yang dia pulang itu nggak diobatin, jadi bisa menular lagi. Jadi intinya harus diobati, diisolasi memang benernya yang sakit sampai sembuh dulu. Gitu. Baik, dokter, agak out of topic ya, tapi it's okay. Ini masih berkaitan dengan gatal. Soal gatal di rambut dok, pertanyaan saya kondisi rambutnya ini ketombean dan sudah mencoba memakai sampo anti ketombe, tetapi kok masih banyak ya dok ya, dan gatalnya tetap tidak berkurang. Ini butuh masukannya dok, seperti apa? Oke, terima kasih ya Mas John ya. Kalau misalkan ada sesuatu gatal di kepala udah pakai sampo anti ketombe itu udah benar sih sebenarnya jalurnya ya. Tapi kalau misalkan belum membaik, nah kita harus nyari ini benar. Kalau di kepala itu bisa mungkin karena produksi, apalagi pada cowok ya, produksi minyaknya kan dia berlebihan dibanding perempuan sehingga mudah sekali untuk timbul ketombe. Kalau ketombenya udah ada sampai kerontokan rambut, terus ada kayak kulit yang mengelupasnya numpuk banyak nggak hilang-hilang, dengan sampo aja sebenarnya kurang. Jadi kalau misalkan dengan sampo dia nggak membaik, harus periksa. Kalau misalkan diagnosisnya ketemunya ke arah dermatitis seboroik, lah dermatitis seboroik itu sering kambuhannya biasanya pada cuaca panas. Tuh suhu lingkungan kerjanya panas, kemudian suka makan pedas. Itu kalau hal-hal ini kan menyebabkan gampang keringetan ya, jadi gampang lembab kondisi di kepala, sehingga udah pakai sampo anti ketombe udah habis berapa botol pun mungkin nggak membaik kalau faktor-faktor sekitarnya juga tidak dikontrol dengan baik. Coba dikontrol dulu nih sebelum periksa ke dokter. Oke, kontrol dulu, nggak suka makan pedasnya dikurangin. Kemudian Suka makan pedasnya maksudnya dok ya? iya, suka makan pedasnya dikurangin. Kemudian habis itu kondisi ruangan tempat kerja atau tempat tinggal diusahakan nggak terlalu panas. Jadi kalau udah panas banget, udah ngedingin dulu deh, mau tak pakai AC atau pakai kipas angin. Jadi biar kondisi tubuhnya stabil, nggak produksi Minyak berlebihan, seperti itu. gitu. Jadi memang kondisi tubuh ini bisa aja dok yang menyesuaikan ketika Betul. dia ditempatkan di suhu yang stabil atau dingin, ya berarti produksi minyaknya tidak berlebihan sehingga dampaknya ke gatal itu tidak terlalu ya dok ya? Iya, betul. Oke. Dokter, apakah benar jika vaksin corona itu berefek pada gatal-gatal? Dan obat gatal sudah sesuai dari negara mana vaksinnya dibuat? Seperti Sinovac dari Cina, apakah obat gatalnya juga dari Cina? Soalnya sudah pernah diobati pakai Salop 88 yang bukan buatan Cina, ini nggak sembuh-sembuh dokter. Maaf ya, jadi ketawa ya. Jadi sampai sekarang pun memang waktu itu kita bikin vaksin COVID kan memang harusnya idealnya kalau obat itu memang melalui proses pengujian yang panjang karena waktu itu sifatnya masih darurat ya. Jadi kita pakailah vaksin COVID itu sehingga ya hasilnya alhamdulillah seperti sekarang ya, kasus COVID menurun, kita udah bisa ketemuan nggak pakai masker lagi. Nah sampai sekarang apakah vaksin COVID itu menimbulkan hal-hal
efek samping itu masih belum jelas, data resminya yang WHO keluarkan juga belum ada data jelas bahwa vaksin COVID menyebabkan gatal. Apakah mungkin vaksin COVID menyebabkan kasus kulit lainnya? Mungkin. Saya bilang mungkin karena saya pernah menangani beberapa kasus yang setelah vaksin COVID dia menderita penyakit kulit berat lainnya. Tapi Pak, perlu kita lihat nih, Bapak tadi pakai salep 88. Salep 88 tuh, maaf ya saya nyebut merek ini karena Bapaknya juga Iya, banyaknya kan betul, juga ini ya. betul. Jadi biar Nyebutkan, spesifik iya, dan nggak salah Pak. masyarakat ya. Iya. Oke. Jadi salep yang Bapak pakai itu ada kandungan kalau tidak salah sulfur, ada rasa hangat-hangatnya. Seperti yang Tita bilang tadi. Jadi kalau udah gatal yang nggak membaik, kita mesti flashback, kita mesti nyari nih ke belakangnya. Kita ngolesin sesuatu yang bahannya iritasi nggak gitu, atau kondisi kulitnya kita kering nggak gitu. Nah itu yang hal-hal itu kadang-kadang dilupakan gitu, malah kita menyalahkan kondisi lainnya yang mungkin malah lebih bermanfaat buat tubuh gitu. Coba Pak, kalau misalkan dihentikan dulu pemakaian salep 88-nya, kemudian pakai sabun yang lebih halus. Kenapa sih saya selalu bilang sabun? Karena kita itu kan tinggalnya di negara tropis ya, keringetan gitu, mandi aja kadang-kadang orang-orang 2-3 kali kan sehari gitu. Kalau kita pakai sabun nih udah sehari 2 kali, itu kan akan mengikis lemak, protein atau kelembapan tubuh itu makin habis. Tiap hari 2 kali digigis makin habis. Nah kondisi kulit kering aja atau kelembapan kulit yang terkikis tadi itu gampang sekali dia juga memicu respon gatal. Jadi kalau Bapak udah berobat dengan salep 88 belum baik nih, coba tanya dulu ke tenaga kesehatan terdekat gitu, apakah betul gatalnya murni karena vaksin COVID ataukah ada penyakit kulit lainnya. Baik, dokter, apakah benar kalau kulit yang pernah sakit gatal agak lama kemudian sembuh, pernah juga karena kondisi badan kurang fit akhirnya gatal tersebut muncul lagi? Apakah bisa begitu ya dok ya kondisinya? Oke. Jadi gatalnya menyesuaikan tubuh nih. Mungkin yang saya tangkap gatalnya kambuh-kambuhan Kambuh-kambuhan ya. seperti itu. Ya, kalau gatalnya kambuh-kambuhan bisa itu jadi ciri khas dermatitis atopi gitu. Reaksi kulit yang berkaitan dengan alergi. Nah, jadi kondisi pada dermatitis atopi yang tadi saya bilang memang terjadi mutasi filagrin. Jadi filagrin ini adalah fungsinya menjaga kelembapan tubuh. Nah, kalau misalkan kelembapan tubuhnya dia udah berkurang, habis itu kita perawatannya nggak benar, makanya tadi bekasnya dia akan muncul lagi gitu. Itu sering memang kambuh-kambuhan, habis itu sering gatal di tempat yang sama. Pemicunya bisa karena perubahan cuaca yang kering seperti ini, atau mungkin bisa dipicu karena habis makan tertentu gitu, atau habis kontak dengan sesuatu tertentu. Itu juga bisa mungkin kondisi dermatitis atopi. Pada orang yang kondisi dermatitis atopi, kita perlu itu melakukan perawatan kulit dengan tepat. Ya, perawatan kulitnya udah tepat belum? Udah pakai sabun yang sifatnya iritasi udah dihindarin belum gitu. Nah, itu dia. Jadi banyak faktor Makanya, juga dok ya. iya, Sabun faktor. juga ngaruh, Betul. obat yang dipakai juga ngaruh, Betul, apa yang betul. dimakan juga ngaruh. Makanya kalau dokter kulit itu udah buka pintu aja, oh dia ya berarti kira-kira udah kita bisa diagnosis nih sakitnya. Iya. Oh gitu dok ya, baik. Itu ada jokes kayak gitu ya. Karena memang apa yang terlihat dari dokter, kalau penyakit dalam mungkin beda dok ya. Perlu penelitian nih, nggak bisa diteramu Pemeriksaan langsung. lab ya, Betul. seperti itu, iya, Kalau gitu. penyakit kulit nih memang benar-benar yang terlihat itu Oke. bisa Ya, jadi ditebak kan langsung orang-orang ya. kan memang datang dengan kondisi kulitnya dulu nih, oh kulitnya kering banget atau bersisik banget, wah ini pasti biasanya keluarnya pasti munculnya gatal dulu. Nah jadi udah Iya. jadi kalau misalkan benar atopi itu memang dia kambuh-kambuhan. Jadi sekarang ini kan lagi musim kemarau ya, Betul. hujannya nggak yang rutin, nggak Jangan intens, dulu ya, jangan-jangan, nah, jarang-jarang, sehingga penguapan di kulit makin banyak gitu. Kita perlunya adalah memberikan nutrisi pada kulit gitu, pakai lotion pelembab, pakai sabun yang nggak terlalu banyak busa, nggak terlalu wangi gitu. Nggak terlalu wangi. Nggak terlalu wangi itu kan. Karena ada Iya, sabun iya. yang ada pelembabnya tuh kadang-kadang kalau dipakai tuh licin. Nah ini bapak-bapak biasanya nggak suka tuh. Nggak Iya suka. dok, berasa nggak mandi Kayak tuh kayaknya, kayak nggak bersih-bersih itu. Padahal sebenarnya itu pelembab kulit itu sebenarnya di situ. Dokter mau tanya, kalau psoriasis itu bagaimana untuk menjaga agar tidak menjadi lebih parah? Apakah bisa dok saya menggunakan minyak zaitun? Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi psoriasis itu juga penyakit kronis ya, penyakit kronis yang sering kekambuhannya tinggi. Dia memang terjadi karena apa? Karena kulit terus ngelupas terus gitu. Idealnya kulit itu 1 bulan kan ngelupasnya, gitu. Tapi pada kasus psoriasis dia 4 hari aja udah ngelupas gitu. Jadi bisa dibayangkan sisik di tubuhnya setebal apa, numpuk terus gitu. Iya. Nah, ada memang sehingga dia merasa mungkin ada respon gatal. Nah, ini gimana sih penanganannya psoriasis? Jadi betul tadi yang disampaikan, udah pakai minyak zaitun, kita butuhnya adalah pelembab. Jadi untuk menidurkan sisi kulit tadi itu.
sisik-sisik yang berlebihan bisa ditidurkan dengan pelembab. Salah satunya adalah minyak zaitun. Hanya minyak zaitun itu pada beberapa orang mungkin nggak enak kan, lengket kan kalau dipakai sehari. Tapi Hmm. kalau udah misalkan dengan pemakaian minyak zaitun dia membaik, is oke, nggak masalah, silakan dilanjutkan. Nah, Mhm. yang perlu apa namanya, dikontrol adalah kalau misalkan sisiknya udah hampir seluruh badan Aduh. dengan minyak zaitun nggak membaik, ya ini harus segera dilakukan pengobatan yang tepat. Kalau Mhm. enggak, nah kalau enggak lebih berbahaya lagi. Karena apa? Karena kulit itu sebenarnya adalah organ yang paling luar yang melindungi organ dalam tubuh kita. Kalau organ luarnya rusak, nah ini kan juga bisa akan makin membahayakan organ yang di dalamnya, Mhm. gitu. Jadi biasanya akan pemicunya paling banyak satu kondisi stres gitu. Jadi nggak boleh Hmm. stres, dok. Jadi kayak kalau saya pasien-pasien saya pada pasien psoriasis saya bilang gini, kita tuh kan apa, hidup tuh kan nggak mungkin stres ya. Cuman bagaimana caranya tuh kita manajemen stresnya yang bagus. Ya udahlah, Mhm. kalau udah kerasa oh udah berat banget nih, ya udah mundur aja, pelan-pelan Hmm. tidur aja, atau kerjain yang kamu happy tinggal sementara dulu gitu. Karena kan nggak mungkin tuh kita mesti menghadapi hidup dengan penuh persoalan gitu. Jadi Betul. itu stres itu memang tinggi banget gitu ya. Atau misalkan penyakit tertentu, batuk pilek aja, atau itu juga bisa memicu psoriasisnya kambuh lagi gitu. Jadi Hmm. seorang Kim Kardashian aja dia bisa hidup dengan kulit yang mulus. Jadi pasien psoriasis pun amat sangat bisa seperti si Kim, jadi bisa amat sangat kondisinya mulus dengan perawatan yang tepat. Mhm. Oke. Oke, jadi ya dari otak bisa ngefeknya ke kulit ya. Itu Jadi banget sih dari makanya. perasaan juga bisa ngefeknya ke kulit. Ya, itu Nah, kan masuknya ke arah psikogenik juga ya, berarti ya, betul. psikogenik, psikologis juga. Emang stres itu dia akan memicu semua peradangan, termasuk juga akan berpengaruh pada kulit, gitu. Jadi, dokter ini berkaitan dengan gatal yang disertai dengan ruam-ruam merah di kulit. Ini Oke. apakah merupakan tanda adanya penyakit menular, dokter? Gini, agak susah ya saya menjawabnya kalau misalkan memang nggak lihat langsung. Memang kadang-kadang respon gatel itu selain kulitnya kering, itu juga kadang-kadang ruam merah. Hmm. Belum tentu Oh, belum tentu ya, Dok belum ya? tentu ruam Hmm. merah itu menular gitu loh. Bisa saja karena dia ruam merahnya muncul karena garukan gitu. Hmm. Jadi atau mungkin karena memang dermatitis lainnya atau kondisi eksim lainnya. Jadi belum tentu menular juga. Nah, jadi kalau misalkan memang ragu ya diperiksain aja lah gitu. Hmm. Oke, jadi jangan ngambil keputusan sendiri, Dok Iya, ya. betul, betul. Iya, dokter sekarang tuh ada loh, Dok, alat untuk menggaruk ya, seperti kayak jari-jari terbuat dari kayu. Itu sebenarnya lebih direkomendasi kalau dari dokter ya, sisi medis, itu lebih direkomendasikan garuk pakai itu atau pakai tangan, dokter? Oke, kalau intinya mau menggaruk pakai alat, mau tangan, mau pakai alat Mhm. sebenarnya boleh, tapi Mhm. jangan terlalu agresif. Oke. Kalau misalkan dengan alat itu mungkin sebaiknya tidak apa ya, tidak digosok dengan keras ya, mungkin Mhm. ditekan aja, itu udah mengurangi rasa gatal kan. Mhm. Nanti kalau misalkan digosok dengan agresif tuh kan Main debus dong makin ya. kalau udah Iya. digosok makin agresif nanti malah timbul luka nanti Iya, malah. iya. Oke. Jangan pernah ragu ya, Dok ya, untuk memeriksakan diri ke dokter karena kalau sudah parah, kondisinya sampai tadi apa? Sudah rusak, Dok ya. Betul, bahaya. Garuk-garuk. Ini malah lebih susah, Dok ya, recovery-nya ya. Iya, betul. Jadi kalau misalkan memang kadang-kadang udah datang, "Dok, ini udah hilang nih, Dok, gatalnya. Cuman keseringan tuh tiba-tiba begini, cuman Dok bekasnya hitamnya nih susah hilangnya." Nah, itu kan apalagi kalau Hmm. cewek-cewek, ini saya sekarang mau PR-nya ngilangin gatalnya gitu kan. Kalau udah setahun lebih otomatis akan menyisakan. Jadi bekas garukan akan menghitam di badan. Nah, ini kadang-kadang kan juga nggak enak kan dilihatnya. Mhm. eh jadi kerusakan kulit agak susah kalau memang sudah parah. Jadi kalau udah mau dicoba dengan pengobatan sementara nggak membaik, Mhm. ya udah nyerah aja gitu aja, diperiksa aja. Iya, iya, diperiksa aja. Oke. Karena memang tidak semua diselesaikan dengan garukan ya, Dok ya. Adakah solusi, Dok, ketika pecinta ikan ini tetap bisa mengkonsumsi ikan tapi juga dia harus berdamai dengan gatalnya Gatal itu, ya. Dok? Itu gimana, Dok? Kalau misalkan kita harus menentukan dulu ya. Jadi dia benar-benar gatel apa enggak terhadap apa yang dia konsumsi gitu. Kalau misalkan ada cara sederhana sih sebenarnya untuk tes alergi ya. Jadi untuk tes apakah dia alergi ikan atau enggak. Memang kalau tes kita berbicara untuk tes alergi menentukan dia alergi apa enggak terhadap apa yang dia konsumsi tepatnya. Mhm. Bisa prick test, jadi tes kulit ditusuk, kemudian atau bisa dengan diambil darah untuk antibodi terhadap makanan tertentu, atau dengan oral food challenge test nih. Wah. Oral food challenge test itu biasanya memang saya anjurkan paling simple karena beberapa dua tes alergi yang awal itu membutuhkan dana yang nggak sedikit gitu. Oral food challenge test itu kita bisa lakukan dengan mudah, misalkan nih, saya kemarin kira-kira habis makan udang nih, Dok, gitu.
kok gatel ya gitu, bener nggak sih dok udangnya, tapi saya belum mau tes nih gitu karena biayanya kan mahal tuh gitu. Oke, bisa dilakukan dengan cara oral food challenge test. Ambil udang sekitar 0,5 gram dari berat badan tubuh. Misalkan berat badan tubuhnya anggaplah saya paling gampangnya 100 ya kita. Berarti 0,5-nya sekitar 0,5 gramnya dari 100 kan sekitar 50 ya. 50 gram gitu. Makan udang 50 gram. Ditimbang betul berarti 50 gram. Iya. Dikasihkan makan pagi, kemudian atau mungkin makan malam 2 kali lah, 1 atau 2 kali dosis. Kemudian dilihat dulu responnya gitu. Respon makanan itu bisa terjadi cepat atau lambat gitu. Kalau cepat hitungannya jam, atau lambat. Jadi saya suruhnya observasi selama seminggu. Selama seminggu itu muncul nggak kira-kira respon gatal? Nah kalau misalkan muncul respon gatal, ya udah berarti makan udangnya kalau bisa nih ya dihindarin dong gitu. Gitu. Ya dihindarin, solusinya memang harus dihindarin. Jadi pada kalau misalkan kita udah alergi terhadap sesuatu, itu ya sebaiknya udah jelas nih alerginya, udah pernah tes, ya sebaiknya memang dihindarkan. Karena kalau kita paksakan, khawatirnya akan terjadi shock anafilaktik. Apa gitu. itu dok? Shock anafilaktik itu bisa kondisi tubuh yang memang tidak mampu lagi merespon zat yang memang tubuh menolak gitu, nggak mampu untuk mencerna, sehingga dia bisa dalam kondisi tidak sadar, pingsan, tensinya turun, bahkan bisa sampai meninggal. Gitu. Saya pernah dulu dapat, saya dulu pernah dapat pasien anak-anak gitu, habis makan kacang loh sebenarnya dia itu. Kacang kemasan? Kacang tanah, kacang goreng. Jadi dia habis diajak ayahnya mau latihan pencak silat tuh, dibeliin kacang nih, di Lamongan dijualan kacang gitu, dibagi berdua sama anaknya. Nggak sampai tempat, Pak ini kok gatel ya, itu dibawa ke UGD, kondisi anaknya udah dari yang udah bisa jalan, terus dia nggak bisa jalan, terus abis itu kita sudah sampai lakukan konsul ke dokter anestesi untuk dilakukan intubasi, ternyata udah bengkak semua di saluran pernafasan, jadi nggak bisa masuk karena memang penanganannya, perjalanan dari tempatnya dia ke rumah sakit itu terlambat banget gitu, sehingga udah terjadi pembengkakan di dalam saluran pernafasan, dia meninggal. Jadi itu yang sampai sekarang saya ingat gitu, dia gara-gara habis makan kacang. Memang kacang jadi jangan diragukan, nggak mau makan ikan, tapi ada penyebab lain. Kadang-kadang kacang juga kita sepelekan ya, padahal kacang tuh sebenarnya juga bisa menyebabkan alergi. Jadi kalau udah jelas betul dia udah jelas alergi terhadap udang nih misalkan, ya udah jangan makan udang. Tapi kalau udah belum jelas, kemarin saya makan udang nggak apa-apa dok gitu, besoknya lagi saya makan udang gatal gitu, itu bisa aja tidak alergi terhadap udangnya, cuman mungkin satu, kadang-kadang udangnya tidak segar. Terus cara penyimpanan kita di kulkas, udangnya udah seminggu, itu baru kita masak seminggu lagi, itu kan kadang-kadang lupa, oh iya punya udang nih di kulkas, kita masak nih gitu. Berarti kan dia udah kontaminasi sama bakteri lainnya, sehingga membuat kondisi udang udah nggak segar lagi, begitu dimakan gatal dong gitu. Misalkan benar-benar alergi ikan, itu kan banyak jenisnya kan ya. Misalkan dia alergi ikan laut tuh kan, misalkan alergi udang, dia bisa makan ikan laut jenis lainnya kan, belum tuh ikan lainnya juga dia alergi juga gitu. Atau ikan tawar kan juga ada. Jadi kalau misalkan memang udah jelas alergi ikan laut, boleh lah diganti jadi ikan tawar gitu, pilihannya kan banyak sekali. Dan tetap dapat fungsi proteinnya dok ya. Proteinnya bisa dapat. Bagi masyarakat dok yang mungkin sampai sekarang ini masih ibaratnya apatis ya, dalam artian cuek, nggak mau tahu, dia mungkin sudah ada gejala tapi dia enggan memeriksakan kepada dokter karena mungkin berbagai faktor, bisa jadi malu atau mungkin males atau mungkin tidak ada waktu lah, tapi mereka sudah punya gejala-gejala yang mungkin terbilang mengkhawatirkan berkaitan dengan kulit atau gatal. Apa saran dokter untuk mereka? Ya pertama yang perlu dilakukan kalau misalkan udah deket, karena belum tentu apa yang Anda konsumsi itu menjadi penyebab alerginya. Itu sih yang utama itu. Ini tetap makan ya normal ya. Tetap makan seperti biasa gitu. Terima kasih sekali lagi, sampai jumpa untuk program Healthy Morning pekan berikutnya. Saya Nizar Sumi pamit, selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.